Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Di meja ada markisa, sudah habis dimakan opak. Perkenalkan, saya Ririn Oktavia, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Zulhafiz SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah literasi digital. Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengajak dan membujuk seseorang agar seseorang tersebut bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan orang yang mengajaknya. Secara umum, teks persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan atau bujukan untuk pembacanya agar pembacanya mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis di dalam teks tersebut. Nah, teks persuasif ini memiliki tujuan, yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat yang terdapat dalam teks tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Nah, teman-teman semua, teks persuasif ini memiliki beberapa ciri-ciri yang berbeda dari teks lainnya, yaitu berisikan fakta dan data. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks persuasif adalah mempengaruhi pembaca. Oleh sebab itu, teks persuasif harus memiliki alasan-alasan yang disertai data dan fakta. Yang kedua, meyakinkan pembaca. Nah, teks ini berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga, berisi kata-kata ajakan seperti ayo, lakukanlah, marilah, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghindari konflik. Nah, teks persuasif ini menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya pendapat antara penulis dan pembaca bisa tercapai. Selain ciri-ciri, teks persuasif juga memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama, teks persuasif propaganda yang berusaha mengiring pembaca terhadap opini tertentu. Yang kedua, ada teks persuasif politik. Nah, isinya tentang mengajak pembaca untuk memilih partai atau calon pemimpin dalam kegiatan kampanye politik. Yang ketiga, ada teks persuasif advertensi yang isinya tentang mengajak pembaca untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, ada teks persuasif pendidikan yang mana isinya berusaha untuk mengajak pembaca agar mengikuti atau mempelajari tentang pendidikan yang telah diberikan. Nah, di dalam teks persuasif ini terdapat ajakan secara tersurat dan tersirat, yang mana tersurat ini merupakan ajakan yang disampaikan langsung oleh penulis menggunakan kata ajakan seperti marilah, hindarilah, janganlah, dan lain sebagainya. Sedangkan secara tersirat, pembaca harus menerjemahkan ajakan tersebut dan biasanya ajakan ini tidak tertulis atau tersembunyi. Nah, agar kita bisa membuat teks persuasif, sebelumnya kita harus tahu apa aja sih struktur teks persuasif. Nah, teks persuasif ini memiliki struktur yang berbeda di setiap paragrafnya, yaitu yang pertama ada pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini merupakan pengantar atau awalan dari teks persuasif, yang mana berisi tentang pengenalan isu atau pengenalan permasalahan yang akan dibahas nantinya. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi tentang pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu sebelumnya. Dan juga pada bagian ini dikemukakan data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan inilah yang mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu yang telah ditulis oleh penulis. Dan juga pernyataan ajakan ini bisa berupa secara tersirat ataupun tersurat. Dan struktur terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya.
Selain struktur, nah kita harus juga memperhatikan kaedah-kaedah penulisan teks persuasif, yaitu yang pertama harus menggunakan kata pujukan seperti harus, sudah semestinya, sepantasnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang bersifat imperatif seperti jadikanlah, waspadalah, hendaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata penghubung yang bersifat argumentatif seperti sebab, jika karena itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks persuasif nih teman-teman. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yuk kita simak. Yang pertama itu ada menentukan tema yang berisi ajakan atau dorongan utama. Yang kedua, menyusun rincian yang berisi pengenalan isu dan pendapat atau argumentasi. Yang ketiga, mengumpulkan data dan fakta argumentasi. Dan yang terakhir, mengembangkan teks dengan memperhatikan struktur dan kaedah kebahasaannya. Nah, itulah tadi langkah-langkah menyusun teks persuasif. Dan terakhir saya akan menunjukkan satu contoh teks persuasif yang berjudul Bahaya Rokok. Nah, untuk pengenalan isunya, penulis menjelaskan apa itu rokok. Dan dari teks ini memiliki data dan fakta yang jelas karena rokok memang berbahaya. Dan penulis membujuk pembaca agar tidak merokok karena merokok memang membahayakan diri sendiri dan orang sekitar. Sayangi diri Anda dan jauhilah rokok.